Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Suasana pengadilan yang biasanya tenang mendadak berubah 180 derajat jadi mencekam karena ada hakim yang diserang oleh terdakwa di ruang sidang. Semua orang langsung ketakutan setelahnya. Kalian sudah penasaran? Hai, gua Andre. Yuk kita bahas guys beberapa rekaman tergila di mana hakim diserang dan bikin publik terkejut menurut calon sarjana. Nomor 6. Sydney Newsome. Pada orang pertama yang menyerang hakim terjadi dari Sydney Newsome kepada seorang hakim yang bernama Aubrey Rimes. Awalnya terlihat bahwa Sydney ini masih berusaha ngebacain statementnya ke hakim sambil jalan-jalan dan juga joget-joget kecil kayak begini. Namun pas ibu dan juga saudaranya masuk, suasananya berubah begitu cepat. Sang hakim sampai nyuruh orang tuanya buat duduk tuh agar nggak bikin Sydney ini jadi makin resah. Sayangnya, waktu hakim menyuruh Sydney buat keluar ruangan, mendadak dia marah tuh guys dan ke-trigger buat jadi lebih brutal lagi dong. Untungnya, Pak Hakim juga bukanlah orang yang mudah takut karena dia mutusin buat ikut turun tangan dan nahan sang terdakwa langsung ke meja sambil nunggu ada petugas yang datang. Di sini sebenarnya terlihat kalau adiknya Sydney itu berusaha nyamperin, namun entahlah tujuannya untuk apa guys, entah buat ngebantu sang kakak atau bantu Pak Hakimnya juga ya. Cuma tenang teman-teman, ujung-ujungnya si adik ini gak dianggap menghalangi hukum sehingga gak diberikan hukuman apapun. Berbeda dengan Sydney yang dapat hukuman tambahan berupa 48 jam tahanan penjara karena sudah menghina ruang pengadilan. Nomor 5. Desrizal Caniago. Yang harusnya punya pengacara bisa bikin kalian duduk tenang di pengadilan, sayangnya hal ini gak terjadi ke Tommy Winata tuh guys. Soalnya ujung-ujungnya dia malah jadi tambah repot karena pengacaranya yaitu Desrizal Caniago mutusin buat nyerang sang hakim di pengadilan. 15 enggak lebih tuh. Hah? Lebih. Udah nyimpen itunya tuh kan. Iya ya kurang ajar. Ya Allah, kurang ajar. Oh semua. Ya Allah. Oh. Waduh, Ya kalau ada dalam Allah. tuh. Iya, inding gue ini. Ya Pukul tuh, Allah. pukul aja harusnya tuh. Ini. Dia memang terlihat tuh ngelepas ikat pinggangnya buat mukul Pak Hakim di sidang pembacaan putusan tanggal 18 Juli tahun 2019 itu gara-gara marah bahwa hakimnya sudah menolak gugatan kliennya. Yang ingin saya tanyakan, mengapa bapak-bapak ini membuat pertimbangan hukum yang menurut saya bertentangan dengan bukti dalam persidangan? Maka hal tersebutlah yang membuat saya sangat marah, sangat emosional. Begitu kata Desrizal dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 5 November tahun 2019. Beruntungnya orang-orang di sana langsung ngejauhin orang ini dan membawanya keluar dari ruang pengadilan. Nah, jika dilansir dari situsnya Tempo, sang pengacara akhirnya malah dapat dakwaan menganiaya dua hakim, yaitu Sunarso dan juga Duta Baskara, sehingga terjerat dua pasal sekaligus. Dan karena kejadian ini guys, Tommy yang seharusnya fokus sama masalahnya sendiri malah dibikin sibuk tuh buat minta maaf ke Pak Hakim sama ke masyarakat juga. Aduh, ada-ada aja ya. Nomor 4. Melissa Hardwick. Ada orang yang mendadak lompat dan berusaha nyerang hakim di ruang pengadilan. Mungkin kayaknya akan dianggap bohongan sama banyak orang kan? Nah, orang di video ini guys adalah Melissa Hardwick, sedangkan hakimnya bernama Jennifer Edwards. Jadi hari itu hakim ini harus menghadapi kasus kekerasan rumah tangga yang diajuin sama mantan suaminya si Melissa. Statements in your petition as part of your testimony, but I need you to tell me briefly in your own words what happened to cause you to ask for a domestic violence order. Yes, Your Honor. Things have been escalating, I guess, since the first of the year, and Melissa's had a couple MIWs and a couple arrests, and she got out of jail in, I guess, April, and she started. We hadn't really had anything personal up until that point. She got out of jail in April. She My started. personal life is No, no, none of your business, John. It has nothing to do with Miss you Hardwick? boys. No. You will be held in contempt of this court if you become I don't disruptive. care. I haven't done anything to this court. I haven't done anything to Okay. him. She will be It arrested doesn't for make contempt any- of It the doesn't court. make any difference. You will serve 10 days for contempt of court.
Nah, pas sang hakim minta mantan suaminya buat bercerita, mendadak wanita ini malah marah dong. Berhubung di ruang pengadilan tuh kalian nggak boleh ngasal main menyela dan ngomong kasar sesuka hati, alhasil sang hakim malah mutusin buat ngasih hukuman 10 hari penjara karena dianggap sudah menghina pengadilan. Nah, dia bukan yang minta maaf, perempuan ini malah lompat dan juga mau nyerang begitu dong guys. Aduh, untungnya sih 3 petugas keamanan di sana langsung sigap tuh menahan Melissa sebelum tingkah lakunya lebih parah lagi. Kemudian untuk kasus penyerangan itu, akhirnya dia dapat hakim baru buat mereview ulang kejadiannya, di mana ujung-ujungnya Melissa malah dapat hukuman 120 hari penjara. Itu semua gara-gara dianggap telah mengintimidasi peserta proses hukum, menolak penangkapan, dan juga tuduhan ancaman teroris tingkat 3 juga. Aduh, kenapa nggak bisa santai-santai aja gitu ya? Mungkin ujungnya bakal beda sih. Nomor 3, Yunus Wahyudi. Baru aja ketok palu yang menyatakan sidangnya sudah selesai, Yunus Wahyudi yang dapat vonis 3 tahun penjara gara-gara menjadi aktivis anti masker pas zaman corona dulu ini malah melakukan aksi brutal ke pak hakimnya tuh. Diketahui sebelumnya, Yunus ini tuh viral guys di media sosial gara-gara menjawab pertanyaan di mana dirinya adalah seseorang yang gak percaya virus corona sehingga memutuskan gak pakai masker di Banyuwangi. Itu sakit, komplikasi sudah, jangan dipikir corona. Mana saya yang ngubur? Gak usah pakai masker, Bu. Gak sakit apa-apa kok. Itu loh, udah tak ambil. Saya ambil ambulan desa saya sudah. Sudah saya gak pakai yang corona tidak ada corona sudah. Yang jelas saya akan bikin isu. Oke? Jelas, saya sudah menjelaskan. Iya, oke. Dan saya paham. Tanya Pak Dr. Rio juga ya. Oke. Nah, tentunya hal ini pada saat itu salah banget karena dianggap bisa bikin banyak orang jadi tertular kan? Makanya hakim pun ngasih vonis 3 tahun tuh teman-teman. Masalahnya setelah ketok palu, si bapak ini mendadak loncat ke meja hakim. Bahkan setelah diringkus pun, dia masih berteriak terus-terusan karena nggak terima sama hasil putusannya. Padahal kasusnya itu masih bisa diajukan banding. Tapi kalau sudah ada track recordnya menyerang dan juga menghina pengadilan kayak begini, tentunya bakal lebih susah lagi kan? Nomor 2, Basweb. Setelah terekam berusaha ngebut dan juga nabrak 2 petugas penjara, tentunya Basweb ini langsung dibawa sama polisi dan akan menghadapi persidangan tuh teman-teman. Apalagi salah satu petugasnya ada yang sampai cedera serius juga tuh. Nah, masalahnya di sini dia bukannya minta maaf atau menunjukkan tanda penyesalan, malah ngeludahin sang hakim dong. Udah gitu, pas ditahan dalam penjara, lagi-lagi dia nggak ada rasa bersalahnya karena berujung memulai kerusuhan di dalam sana. Lihat nih, udah ditembak sama petugas pakai peluru beanbag pun biar kalem, taunya malah tambah nantangin coba. Alhasil, kasus persidangannya pun membuahkan hasil berupa putusan 15 tahun penjara serta 37 tahun penjara juga tuh teman-teman. Cuma ternyata kasusnya nggak berhenti sampai di situ saja. Si bapak ini pun diketahui menjadi tersangka atas pembunuhan mantan pacarnya. Sebenarnya ada 2 kasus yang terkait pembunuhannya mantan pacarnya itu teman-teman. Nah, hal ini yang ngebuat dia tambah nggak bisa keluar penjara serta bikin hakim pun menjatuhkan hukuman jeruji besi seumur hidupnya. Nomor 1, Deobra Redden. Dan pada nomor terakhir nih guys, ada kasus yang paling parah dari semuanya. Inilah kisah seorang pria bernama Deobra Redden yang harus ke pengadilan gara-gara sebelumnya nyerang orang menggunakan tongkat baseball. Redden pun mengakui kesalahannya dan juga menghadapi ancaman hukuman penjara dari 1 hingga 4 tahun lamanya tuh. Nah, saat proses penjatuhan hukuman di hadapan Hakim Mary Kay Holthus terjadi, suasana di sana awalnya terasa tenang. Redden yang diketahui memiliki riwayat gangguan mental seperti skizofrenia dan juga bipolar berusaha tuh guys meminta keringanan hukuman dan juga kesempatan kedua. Namun tiba-tiba suasana berubah drastis.
Tanpa peringatan, pria ini langsung melompat, melewati bangku sidang dan langsung mengarah ke hakimnya. Di sini petugas agak kesulitan guys buat nangkep dia dan berujung terjadi adu pukul di depan hakim. Seorang petugas keamanan sampai harus dilarikan ke rumah sakit di mana mengalami luka parah hingga membutuhkan 25 jahitan di dahi dan perawatan untuk bahu yang terkilir. Nah, mengingat parahnya aksi tersebut, akhirnya kali ini Deobra kayaknya bakal masuk penjara dalam waktu yang lama, dimana karena dapat tambahan hukuman berupa menyerang dan menghina pengadilan juga. Ya, katanya sih kalau beneran sampai terbukti bersalah, dia bakal menghabiskan puluhan tahun di dalam sana guys. Dan berikutnya, Deobra Redon ini dibawa ke pengadilan dengan atribut lengkap kayak begini nih, supaya tidak menyerang siapa-siapa lagi. Mas, harusnya cuma 1 atau 2 tahun doang, malah jadi tua di dalam sana kan tuh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.